Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, para hadirin, adik-adik, anakku sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian pekanan kita, yaitu dengan tema jangan tasyabuh. Tema ini berdasarkan permohonan atau saran dari salah satu jamaah kita. Baik, dalam persiapan ini saya membagi banyak mungkin topiknya, tapi nggak mungkin dibahas semua. Kita lihat nanti waktunya. Jangan tasyabuh, di mana pertama hadis nubuah. Jadi hadis nubuah itu Rasulullah memberitakan sesuatu yang akan terjadi pada umatnya, baik kiamat dan lain-lain. Tasyabuh, ya, nanti akan kita bahas hadisnya. Kedua, biasanya tasyabuh yang paling dilarang adalah jangan mengikuti pola hidup, ya, lifestyle musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasrani. Tiga, contoh perilaku Yahudi dan Nasrani yang dikecam, ya, yang dikecam, yang tidak boleh diikuti. Keempat, tokoh-tokoh perusak agama. Kaum Yahudi ada yang merusaknya, kaum Nasrani juga, Islam juga, umat Islam juga. Kelima, loyalitas salah satu ukuran keimanan. Wala wal bara, ya, wala artinya loyalitas, bara itu berlepas diri, ya. Itu salah satu karakter keimanan, ukuran keimanan. 6, perayaan Natal bersama, ya, asal muasalnya gimana. Ketujuh, fatwa ulama mengenai hal tersebut. 8, resiko yang sangat berat bagi orang yang selalu tasyabuh dalam semua hal. Ya, ada tingkatannya itu tasyabuh. Tasyabuh itu meniru-niru, ya. 9, ringkasan apa yang kita boleh, apa yang tidak boleh. Ya, jadi 9 poin, mudah-mudahan tercover semua sebelum Isya. Ya, jadi Isya tanya jawab. Baik, kita singkat-singkat saja. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, la tatabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibrin wa zira'an bi zira'in. Ya, la tatabi'anna itu ada lam, ada nun. Depannya ada lam, belakangnya nun. Lam li taukid, nun li taukid. Ya, kalian pasti, maka terjemahannya kayak gitu. Sungguh-sungguh pasti, begitu maksudnya. Ada dua penekanan di situ, li taukid. Pasti udah nggak meleset dan terbukti, ya kan? Kalian pasti sungguh-sungguh akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Shibran, waziraan, bizira'in. Sejengkal atau sahasta demi sahasta. Proses itu. Pertama, nggak enak. Kedua, ya enak. Pertama nggak enak nih kalau nggak ikut begitu. Lama-lama ya enak juga ikut begitu. Ketiga, jadi panitia. Keempat, dai acara tersebut, naudzubillah min dzalik. Gitu ya, sejengkal ya. Shibran, sejengkal. Zira, sahasta. Dari sini ke sini ukurannya. Itu proses, semua punya proses. Ya.
hatta law dakhalu juraduk, ya, hatta sampai jika mereka itu masuk kalau lubang biawak, misalnya kamu akan mengikut juga. Pernah lihat biawak gurun, yang istilahnya kadal gurun, kadrun itu. Ini kadal gurun, kadrun dalam arti positif ya. Ada julukan di Indonesia kadrun untuk orang-orang yang multazim, ya, orang yang cinta Islam, cinta bahasa Arab bilang kadrun, ada itu. Itu sudah berlalu itu. Ini kadal benar-benar bisa dimakan, ya. Silakan di YouTube banyak. Tulis saja dab atau kadal gurun boleh. Asli nanti yang keluar kadal gurun. Ayo di YouTube, nggak ada tendensius. Nah, itu kuning warnanya dan itu masuk lubang, kecil lubangnya. Untuk nangkapnya dituangin air bergalon-galon, nanti dia keluar, mereka tangkap. Itu halal. Dengan hadisnya Khalid bin Walid menyediakan makanan, Nabi baru mau makan, dikasih tahu masalah seorang istrinya atau sahabiah, ya Rasulullah itu daging kadal turun. Maka Nabi, kami tidak biasa. Khalid makan. Apakah haram? Tidak, kami tidak biasa. Jadi ada yang Nabi tidak makan bukan artinya haram, Nabi tidak biasa. Ya, ini hadis tentang kadal. Itu namanya bahasa Arabnya dhab. Bagaimana biawak ya, kadal bukan biawak gurun sebenarnya. Bagaimana biawak yang di sini nggak boleh, haram. Biawak di sini kotor, ya, lingkungannya juga dan lain-lain. Ada yang menghalalkan, itu salah sangka, itu salah dalam memahami hadis. Pakai hadis ini tapi makannya ada biawak-biawak yang ini, itu nggak boleh. Nggak ada yang pernah makan kan? Ya, takutnya, nah itu haram, ya, bercakar dan lain-lain. Dia makan bangkai apa aja. Tabatuhu, ya, tabatumuhum, andaikan mereka masuk ke lubang biawak, kamu ikut. Ya. Domirnya tabatumuhum, kamu itu jamak, ada waw jamak. Tabatumuhum, hum ke mereka, ke nanti akan dibilang. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, qala man? Para sahabat bertanya, apakah wahai Rasulullah, maksud kamu kami ngikut Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Begitu. Kalau bukan mereka yang kamu ikuti, siapa lagi? Ini sahabat. Rasul ngomong dengan sahabat yang imannya Masya Allah, gak ada apa-apanya iman kita. Ya begitu. Dan kelihatan nyata sekarang, apa saja yang mereka kerjakan dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, Allah musta'an. Makanya hati-hati. Ini hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Muslim dalam Al-Ilm, Kitabul Ilm, ya. Kalau Al-Bukhari dalam Haditsu Anbiya 3456. Ini satu peringatan. Coba, memang manusia cenderung meniru orang yang disayanginya dari kecil. Seorang anak dia niru ayahnya, terutama figur ayah itu jadi contoh. Kalau ayahnya begini dia suka begitu. Coba, itu banyak di YouTube, di video-video itu. Seorang anak ketawanya aja ngikut, ya, dan lain. Ada ahli psikologi, ya, ponakan saya, Ustaz Nuki, saya tanya, kenapa anak mirip ayah? Dan itu kejiwaan. Orang walaupun bukan anaknya, kalau dididik sama seorang, mirip dia lama-lama. Karena jiwa, ya, wallahu a'lam seperti itu. Ya, saya pernah ngajar di suatu tempat, karena saya heran, ini anak, buatannya anak yang saya mau ajar, ya, mirip pembantunya. Nah, dari bayi dididik sama pembantunya, beda banget sama ibunya. Dari cara jalan dan lain-lain, niru dia, ya.
Kadang-kadang anak yang dididik oleh neneknya, mirip neneknya, kakeknya gitu. Dia masih berubah-ubah. Nah, itu cara belajar itu paling mudah, cara niru. Ya. Begitu. Di sini gak ada kata tasabbuh, tapi la tattabi'anna, ngikut, ittiba. Ittiba kepada siapa? Kepada Yahudi dan Nasara. Begitu. Ini bahaya, tidak boleh. Seperti apa ittiba, niru-niru? Itu zaman sahabat aja, zaman sahabat radhiyallahu anhum ada. Rasulullah lewat mau perang, persiapan perang ini. Tahu para sahabat melihat kaum musyrik menggantungkan pedangnya, Zatul Anwad. Orang musyrik sebelum perang dia yakin pedangnya kalau digantungkan di pohon besar itu mengandung kekuatan. Nah, sahabat lihat minta dibikinin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bikinkan kami seperti mereka, Zatul Anwad. Nah, Rasulullah ya menegur. Permintaan kamu seperti kaum Yahudi memintakan membuat ijil. Ijil itu anak sapi, sesembahan selain Allah. Yang marah Nabi. Atau salah seorang istri Nabi pernah ke Syam. Di sana dia lihat para jamaah sujud, ruku sujud kepada rohim-rohim, pendeta-pendeta dan lain-lain. Maka mereka balik langsung, wahai Nabi, langsung mereka sujud. Kaget Nabi, kenapa ini, ada apa? Kami melihat para pembesar di sana penghormatannya tinggi sekali. Engkau lebih berhak wahai Nabi. Tidak, ya. Jadi mereka pengen sujud ke Nabi. Itu baru ngelihat pulang langsung praktekin. Ya, itulah tasyabbuh namanya. Niru. Tasyabbuh, langsung ditegur. Andaikan kalaulah Allah mengizinkan manusia sujud kepada manusia yang lain, ya secara makna hadis, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Penting ini. Ya, sampaikan hadis ini kepada istri walaupun bil makna. Artinya kata ketaatan seorang istri hampir-hampir saja disuruh sujud. Ya begitu. Itu hadisnya seperti itu. Baik. Jangan, ya, masuk ke yang kedua, jangan ngikuti pola hidup, lifestyle, ya. Minhajul haya, manhaj hidup mereka, jangan. Orang kafir itu calon neraka. Seluruh perbuatannya ke arah neraka. Lah kita kan calon surga. Bapak kita dulu dari surga, Adam. Kita akan kembali ke tempat itu. Seluruh pola hidup kita ke arah surga. Jangan ujung-ujung ke surga. Surga itu punya proses. Dari pola hidup kita, biasakan pola hidup orang-orang ahli surga. Pengen hidup di surga, pola hidupnya ahli neraka. Ini kan nggak benar, ya kan? Begitu, sesimpel itu sebenarnya. Hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Daud, ya, sahih. Siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Kalau dia selalu menyerupai kaum yang akan ke neraka, jumpa mereka di neraka. Kalau dia selalu walaupun amalannya buruk tapi dia cinta kepada orang ahli surga, para rasul, para nabi, ya, para sahabat, dia akan menjumpainya walaupun amalnya jauh. Mereka sholat malam, kita tidur malam. Mereka baca Quran, yang sebulan khatam, kita satu juz saja sebulan nggak selesai. Ya, mungkin setahun sekali baru khatam. Terutama di Ramadan, di rapel, itu urusan. Tapi yang penting jangan ya, tinggalkan yang wajib. Itu ahli surga begitu. Jadi jangan bertentangan perbuatan kita di muka bumi ini. Ini maksudnya tasyabbuh. Baru di sini
Man tasyabbaha, barang siapa bertasyabbuh, menyerupai ya suatu kaum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk mereka. Nah, para ulama merinci tasyabbuh ini berapa tingkatan. Ada yang tasyabbuh keseluruhan 100% dari akidah, akhlak, muamalah, tidak tersisa. Nah, ini mereka minhum, bisa kafir. Begitu. Ada yang cuman akhlaknya, akidahnya bagus tapi akhlaknya orang Yahudi Nasrani. Ini terutama Yahudi Nasrani. Bukan artinya orang musyrik boleh, ateis boleh, komunis boleh, tidak boleh. Yahudi Nasrani sebagai contoh karena mereka agama samawi. Agama samawi, orang yang beragama dekat dengan Islam, dan mereka dulu Islam. Zamannya orang Yahudi itu Yahudi Islam, yang mengikut Musa alaihissalam masuk jannah. Nasrani yang mengikuti Isa alaihissalam masuk jannah. Islam mereka. Itu aja nggak boleh sekarang ini diikuti, apalagi syirik, komunis, ateis, ba'ats dan lain, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ini disebut Yahudi faman, kata Nabi. Siapa lagi kalau mereka bukan mereka berdua? Itu Yahudi dan Nasrani itu sebagai bagian, bukan cuma dua. Artinya syirik boleh, orang musyrik nggak boleh, bukan begitu. Kafir yang lain, kafir komunis boleh diikutin, karena nggak disebut di hadis, bukan begitu pemahaman. Dua disebut, Yahudi dan Nasrani itu udah paling dekat dengan Islam, itu agama samawi. Ada rasulnya, ada kitabnya, dulunya benar, dirubah-rubah. Itu aja nggak boleh diikuti, gitu. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, begitu. Kadang-kala meskipun sisi zahirnya mengandung kekufuran, menyerupai kepada mereka, ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membatasi, menjelaskan, gitu. Dalam ayatnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sebagai pemimpin juga nggak boleh. Pemimpin di sini bukan pemimpin kerjaan dan lain-lain, bukan. Pemimpin panutan. Orang kafir, Yahudi, Nasrani nggak boleh jadi pemimpin lah. Qudwah maksudnya. Ya tawalla, wala kita, loyalitas kita, wali. Makanya di Indonesia alhamdulillah undang-undang juga sepakat bahwa pemimpin yang sah Indonesia Muslim. Begitu. Baru kita taat pada pemerintahan yang pimpinan Islam, sholat, ya itu bayat kita. Kita bayat dengan pemimpin. Ulil amri minkum, bagian dari ulil amri kamu. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Minkum bagian darimu, minkum dari kamu. Salat Islam, walaupun mungkin salatnya nggak sebagus antum, itu yang penting salat, menegakkan salat, gitu. Bukan kafir bawahan, kafir yang jelas nggak. Kalau kafir yang jelas nggak boleh taat, walaupun dia pemimpin. Tapi kalau masih diduga ninggalin salat kadang-kala, minum khamar, tetap kita taat. Ya, maksiat, hatinya seperti hati syaitan dan lain-lain. Ada hadis Muslim seperti itu. Ya, memukul punggung kamu, mengambil harta kamu, sudah lebih jelas lagi. Tetap taat. Walaupun pimpinan itu mengambil harta kamu, memukul punggung kamu, ya, tetap taat. Gak boleh memberontak. Gitu. Yang ketiga, nah tokohnya siapa? Kerusakan ini pasti ada tokohnya. Kebenaran ada tokohnya. Para Rasul dan Anbiya. Tokoh kesesatan juga ada. Dari kalangan Yahudi
Nasrani dan Islam. Dari kalangan Yahudi kita dengar kisah Samiri. Samiri ini seorang atau kelompok atau dijelaskan, saya sudah periksa tafsirnya secara rinci, belum ada. Beberapa tafsir saya periksa ya, di Qurtubi, Tabari dan lain-lain ya, di Tanwir dan lain-lain, Ibnu Katsir. Tapi secara global saja dan nggak perlu tahu detail. Jadi waktu Musa alaihissalam baru saja selamat dari kejaran Firaun, ya, mereka baru selamat berada di suatu tempat, ya. Terus Nabi Musa ingin menerima wahyu, menerima Taurat, tinggallah kaumnya 40 hari. Dan proses 40 hari itu mereka membuang perhiasan, emas dan lain-lain. Maka proses detailnya tidak jelas, saya sudah periksa hadis-hadis secara detail, rinci tidak ada. Yang jelas mereka buang perhiasan, maka jadilah perhiasan itu. Lalu si orang dari Samiri atau Samir itu atau orang dari Samura, itu nama daerah, membuang juga suatu mau di tanah, ya, emas-emas. Mereka kan pergi hijrah, ya, keluar dari Mesir itu bawa perhiasan. Itu memberatkan mereka, ya. Secara ringkas saja ini karena waktu kita yang sempit. Ya, dalam surat Thaha ayat 87 kalau nggak salah. Itu kisahnya begitu. Silakan periksa tafsirnya. Nah, ini tokoh nih, orang yang dari Samiri atau Samiri, tokoh kerusakan bangsa Yahudi. Karena dari perhiasan itu timbullah anak sapi bisa berbunyi, ya, bukan bicara tapi bunyi. Itu disembah. Dia bilang ini nih Musa itu lagi nyari Tuhan, sedang bertemu Tuhan, lalu inilah Tuhan kita dan Tuhan Musa alaihissalam. Begitu, fitnah, kesyirikan, ya, sampai sekarang hancurlah. Lalu tokoh kedua, tokoh Kristen dirusak oleh namanya Paulus. Paulus merusak, ya. Paulus ini merusak Kristen, ya. Saya bacakan sedikit tentang Paulus. Nama aslinya adalah Saul, bangsa Yahudi, ya, dia bangsa Yahudi itu, atau Rum atau Paris. Lahir 10 tahun lebih muda dari Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih ada, dia lahir 10 tahun lebih muda. 10 tahun kemudian ini Paulus atau Saul lahir. Ya. Tinggal di Tarsus, yaitu sebuah kota dagang bangsa Greek, Yunani ya, Greek. Di dalam wilayah Kilika di Asia Kecil. Begitu. Saul atau Paulus dididik untuk menjadi rabbi. Karena dia orang Yahudi, jadinya rabbi, bukan pendeta. Rabbi dan rahib lain. Rabbi itu pendeta, rabbi itu para pemimpin Yahudi. Rahib para pendeta, pemimpin Kristen. Dia orang Yahudi dia aslinya. Lalu dia belajar, memang dididik untuk itu, berguru pada Gimail, seorang imam besar Yahudi. Selain mengenal baik perjanjian lama, ya, karena orang Yahudi memang diberi kecerdasan, dia baca kitabnya Kristen dan lain-lain. Si Paulus ini, Saul, juga menguasai keagamaan dan filsafat Helenisme. Filsafat Helenisme adalah filsafat Greek Yunani, filsafat Yunani, ya, kaidah-kaidah kebaikan, ya, masalah kebaikan gitu. Ya. Ini tokoh yang merusak Kristen, begitu. Ada tokohnya. Bahkan si Paulus ini punya ajaran-ajaran yang pelan-pelan dia menyimpang. Dia kenalkan Isa itu bukan Rasul, Isa itu anak Tuhan. Karena si Paus, ya, si Saul ini ingin mengangkat dirinya sebagai Rasul.
Maka dikenallah dia sebagai Rasul Allah, Rasul Tuhan. Maka diangkatlah Isa. Nggak mungkin dong Isa Rasul, dia Rasul. Maka diangkat Isa alaihissalam jadi anak Tuhan, Trinitas. Maka dia jadi Rasul. Dia punya ajaran sendiri yang bertentangan dengan ajaran Isa alaihissalam. Begitu. Ya, dalam satu khutbahnya di Athena, Paulus mengutip kata demi kata dari karangan penyair Stoa. Ya, karena kita hidup dalam Tuhan, gerakan-gerakan kita itu terjadi dalam Tuhan serta seluruh eksistensi kita. Jadi wahdatul wujud, manusia bersatu dengan Tuhan. Ya, gini. Ya. Dan dia menyiksa pengikut yang setia kepada Isa alaihissalam, yang murni disiksa sama dia. Harus ngikut dia. Mau jadi Kristen yang benar harus melalui Paulus. Begitu. Lalu dia punya ajaran yang sangat bertentangan. Banyak di sini catatan tentang pertentangan ajaran Isa alaihissalam dan Paulus. Kalau umat Islam dirusak oleh siapa? Ya banyak orang kafir, orang munafik. Di antara tokoh yang sempat menggoncangkan adalah Abdullah bin Saba. Ya, umat Islam dirusak oleh Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Orang Syiah menyatakan ini tokoh fiktif. Tapi kalau kita mengakui sejarahnya tercatat, ulama mencatat, ya dia adalah orang Yahudi, Ibnu Sauda, yang asalnya dari Yaman. Di Yaman banyak Yahudi hitam, ya, yang merusak Islam. Dia keliling negara Islam waktu itu. Dia fitnah umat Islam, dia fitnah Utsman bin Affan. Sampailah terbunuh begitu. Banyak kitab-kitab yang mencatat tentang kehidupan orang ini. Ya, timbullah Khawarij, timbullah Syiah. Ini yang merusak umat Islam. Dari Syiah itu akan keluar tuh. Dari Khawarij akan keluar, dari Syiah akan keluar acara-acara dan lain-lain. Nah, ini. Jadi ada 3 tokoh perusak dalam setiap agama. Yahudi itu As-Samiri atau orang yang dari Samura. 2 Paulus untuk merusak orang Kristen dengan ajarannya, ya. Dia hidupnya 10 tahun setelah Nabi Isa lahir, dia 10 tahun kemudian dia lahir, dia ngaku Rasul, maka diangkat Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Kalau di umat Islam adalah Abdullah bin Saba, hampir ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib waktu Utsman terbunuh, itu gara-gara dia memfitnah. Utsman ini memikirkan kekeluargaannya aja dalam memerintah jadi khalifah. Dia bawa orang-orang dari Mesir mengepung rumah Utsman. Utsman baca Quran terus. Anak-anak Ali radhiyallahu anhu, Hasan Husain datang untuk membela Utsman. Semua pahlawan Islam datang. Utsman tolak. Jangan ada penumpahan darah. Lihat, ya, begitu gagahnya Utsman bin Affan. Jangan ada penumpahan darah gara-gara aku. Biarkan mereka berontak. Sampai masuk rumah, sampai ditebas. Lagi baca Quran. Dan Quran itu masih ada. Salah satu syekh, muridnya Albani, sempat mendapatkan Quran, melihat Quran, mushafnya Utsman yang sedang baca ada darahnya. Dan istrinya mencegah, istri Utsman yang muda terpotong. Ali telah mengerahkan anak-anaknya pasukan, tidak boleh ada, karena itu orang Muslim begitu. Ini anak buah Abdullah bin Saba. Baik, kita lanjut kepada loyalitas. Kenapa kita harus loyal kepada kaum Muslim, pemimpinnya dan umat Islam? Karena ada konsekuensinya.
dan kepada keimanan kita. Kita niru orang Islam, niru orang Yahudi, niru orang kafir Nasrani, itu ada konsekuensinya terhadap keimanan kita, bukan sembarangan. Sekedar pola hidup aja, apa-apa saya tetap iman, saya tetap sholat terus. Tidak, ya. Di sini sabda Nabi SAW dalam hadis Tabarani dinyatakan sahih oleh Albani dalam silsilah hadis 998. Awsakurul iman, sungguhnya tali keimanan paling kuat, ya, adalah al-muwalatu fillah, yaitu loyalitas karena Allah. Ya, wala. Kita harus ada wala, loyalitas, dan bara, berlepas diri, begitu. Wal mu'adatu fillah, dan memusuhi karena Allah. Kita harus memusuhi sesuatu kelompok karena Allah, bukan karena ras mereka. Seperti Yahudi ini, dia memusuhi manusia bukan karena Allah. Kebanyakan Benyamin itu antagonis, orang ateis itu dia. Tapi dia menggunakan agama Yahudi sebagai tunggangan kekuasaan. Dia white supremacy, kekuatan kulit putih. Sama nih Biden dan lain-lain. Mereka nggak paham agama. Bahkan mungkin kalau dia ngaku Kristen, si Biden nggak ke gereja mungkin. Kalau ke gereja pun mungkin dalam rangka menguatkan politik. Si Benyamin juga. Mereka orang-orang yang tidak beragama. Ya, begitu. Kalau kita karena Allah, wala kita karena Allah, permusuhan kita karena Allah, ya. Wal hubbu fillah, kecintaan kita karena Allah, begitu. Wal bughdu fillah, kebencian kita karena Allah. Itu semua dapat pahala. Kita benci Yahudi, laknatullah, karena Allah, dapat pahala. Apalagi bisa berperang, membunuh mereka, menyusahkan mereka, kita dapat pahala. Memboikot mereka dapat pahala. Mendoakan kehancuran mereka dapat pahala. Berpihak kepada kaum muslimin yang sedang disiksa, didera. Berpihak loyal kita kepada kaum muslim di Palestina, itu dapat pahala. Jangan apa artinya loyal kita di sini? Kita masih makan enak, tidur enak, kerja enak. Iya. Setiap sen, setiap doa, ya, setiap rupiah yang kita taruh, ya, mungkin postingan yang baik kita kirim ke keluarga kita. Ini lihat, bersabarlah. Orang-orang Palestina lebih sabar dari kita menghadapi musuh yang nyata. Begitu. Membenarkan ada yang prasangka buruk kepada para kaum muslimin, itu dapat pahala. Ya, begitu. Jadi itu tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, ini salah satu keukuran keimanan. Tasyabuh bil kufar merusak loyalitas, merusak kecintaan, memperbesar bughdu, kebencian Allah kepada kita. Na'udzubillah. Karena Allah benci al-maghdub, ya, ad-dalin. Kalau kita mencintai orang yang dibenci Allah, mencintai orang yang sesat, kita bagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Nah, kita sudah masuk yang ke-6, perayaan Natal. Kita akan menghadapi ini setiap tahun. Ya, alhamdulillah saya di Indonesia tidak terlalu terasa. Ya, sempat saya ceritakan di sini atau di suatu tempat di kajian saya. Saya pernah ke luar mau narik uang karena ada keperluan, lagi pulang kampung, lagi silaturahim. Ternyata bank tutup. Saya tanya, kenapa bank tutup? Pak, ini tanggal 25 Desember. Apa? Natalan, Pak. Oh, maaf, saya lupa.
Karena di sana sebulan 2 bulan sebelum Natalan tuh di Australia itu ya Allah semua ya kantor pos pakai kupluk yang itu semua itu. Padahal 2 bulan udah airnya kayak gitu. Bagaimana nggak lupa? Kalau di sini alhamdulillah sempat lupa. Ya bersyukur saya alhamdulillah. Itu saya masih bolak-balik. Jadi bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau ada tempat yang ini ya nggak apa-apa lah, kita sabar, nasihatin. Kalau itu orang Islam, antum orang Islam kok pakai gini-ginian? Sudah masalah bisnis urusan Allah, nggak harus pegawai kamu orang Islam dipakein. Nah, itu bahaya. Bukan masalah keuntungan dunia yang kita pikirkan, kerugian akhirat pikirkan juga. Ya orang Islam pakai jilbabnya diganti jadi kupluk apa itu, center class. Itu kebohongan besar. Ya, begitu. Center class ya ini acara ini ya. Acara 25 Agustus itu sudah dikerjakan sebelum Kristen. Waktu Kristen makin kuat ya, Romawi kewalahan akhirnya menerima agama itu dengan syarat asal jangan diganti acara mereka tiap 25 Desember penyembahan dewa apa gitu ya, ada catatan dewa Zeus atau dewa siapa, itu jangan dirusak. Oke, mereka sepakat antar pembesar Kristen dan raja kaisar, yaitu tanggal 25 Desember itu jadikanlah acara kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Tuhan mereka. Ada satu tokoh Kristen yang masuk Islam, Dr. Maurice Bucaille, orang Prancis, dia tulis itu. Saya baca tahun 80-an, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Daud Rashidi kalau nggak salah. Bagus sekali. Ya, the Bible, the Quran, la Bible, and modern science. Ya, the Bible, the Quran, and modern science. Bible, Quran, dan ilmu pengetahuan. Itu dijelaskan. Mereka kompromi, ya, jadilah acara tersebut tetap dilakukan oleh kaum Romawi, ya, pesta-pesta dan lain-lain dengan nama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan diselidiki kelahiran Isa alaihissalam. Padahal kelahiran Isa alaihissalam menurut Quran, baca surat Maryam, itu bukan musim dingin. Ya, itu saat berbuahnya korma. Ya, Maryam disuruh tepuk itu pohon korma lalu gugur, lalu dia makan. Dia menyendiri dalam rangka melahirkan anaknya, karena gak punya suami kok tetap punya anak. Bagaimana aku akan menjawab? Ya, itu kisahnya itu bikin nangis kalau kita baca. Ya, dan itu bukan musim dingin, malah mungkin ya korma juga nggak ada buahnya, nggak ada salju di situ pada saat itu. Jadi dibuat-buat itu. Kalau di Australia itu ada panorama ya. Ya, ini bid'ahnya ya apa? Kristen. Sudah bid'ah, orang Islam ikut selamat berbid'ah harian. Ya Allah, Kristen sendiri banyak yang nggak ngakui itu, nggak ngakui Isa. Ya, seperti Jehovah Witness. Saya sering debat, hampir sebulan penuh pernah didatangi Jehovah Witness debat. Mereka nggak percaya Isa itu Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Mereka percaya Allah satu, Tuhan, Isa itu utusan. Tapi mereka nggak terima Nabi. Dalam buku mereka yang disusun oleh para pendetanya, yang buku ini dijelaskan oleh Menachem Ali, itu dikarang dengan bahasa Ibrani atau Romawi, tahun sama dengan kehidupan Nabi. Itu memang aku telah mendengar bahwa ada yang mengaku Nabi lahir di Mekah.
Ditulis. Ada itu bukunya, buku kuno. Saya sempat download PDF-nya ada. Udah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini adalah nabi palsu. Jadi Nabi Muhammad dianggap nabi palsu. Gitu. Mereka ngakuin Muhammad pada zamannya. Gitu. Jadi jangan ikut-ikut yang nggak jelas, ya. Dan di Australia udah banyak orang nggak mau ikut. Orang Kristen lahir dari bule, orang bule udah nggak mau Christmas lagi. Ada di sana setiap ada beberapa Christmas banyak yang bunuh diri. Karena apa? Saya pernah mau kontrak, datang ke kontrakan teman, ceritakan ini ada yang baru bunuh diri anak muda. Christmas dia nggak mau jumpa karena nggak punya duit, akhirnya gantung diri. Ya, mereka nunggu center class, ya ya itu kakek-kakek yang jenggotnya lebat turun dari chimney itu terowongan bawah dia itu bohong belaka itu hadiahnya dari bapaknya atau kalau menjauh dari ibunya itu yang beli itu anak bangun sudah ada hadiah. Ini kisah-kisah tidak benar ya. Atau orang seperti kita ya, orang Islam nggak ada berita-berita gitu. Ucapkan selamat hari Natal. Dan ya itu kita dihormati kok ya, ketika Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut agama Katolik, mereka tidak mampu meninggalkan adat budaya ya, budaya pagannya. Lalu ya mereka memperingati hari Sunday, satu matahari day hari, yaitu kelahiran dewa matahari tanggal 25 Desember. Nah ini datanya ini. Jadi 25 Desember adalah hari besar Konstantin. Dan mereka udah bertahun-tahun memperingati karena itu adidaya kekuatan dunia itu di dua, Romawi dan Persia. Nah, karena mereka ikut Katolik, mereka nego, ya ini jangan dihapus ya. Oh enggak, tenang aja. Pendeta suka begitu, para pemimpin merubah-rubah. Enggak, kita tetap merayakan itu, tapi kita ganti ya namanya peringatan hari kelahiran Isa Al-Masih. Begitu. Maka pada konsili tahun 325 Konstantin memutuskan dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Ya, Yesusnya udah lahir lama, ditetapkannya baru tahun itu. Ya, orang Kristen pendetanya berbuat lebih dari itu. Misalkan mereka dakwah di Aborigin tetap nyembah ini, oh boleh, nggak apa-apa. Yang penting Minggu nyanyi-nyanyi di gereja, sembah ini, sembah itu, sembah dewa laut, biasa begitu. Mereka terlalu fleksibel, mengorbankan akidah mereka sendiri. Nah kita nggak boleh ikut-ikutan. Ini bid'ahnya Kristen, begitu. Christmas atau Natal dilestarikan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Ya, panjang ini kalau kita cerita. Jadi, nah kita ini resmi di Indonesia di backup oleh fatwa ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji Muhammad Sukri Ghazali, Sekretaris Dr. Haji Masudi, memutuskan, memfatwakan, satu, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Ya panjang nih fatwanya, bahwa itu bertentangan dan lain-lain, ayat-ayatnya panjang. Dua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Tiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah SWT, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Itu. Dan dijamin sama undang-undang.
undang-undang negara kita menjamin saling mengamalkan amalan agamanya. Begitu. Kalau mereka beralasan, kami kalau kamu Idul Fitri kami masak ketupat. Tempat makanan bukan akidah kan. Masaklah sebanyak-banyak, itu bukan ajaran. Di tempat lain nggak ada ketupat. Pernah lebaran di tempat-tempat lain nggak ada ketupat. Itu bukan alasan untuk kita harus ikut. Ya ini awam-awam seperti itu. Ayo dong, kami merayakan acaranya sama kayak Nabi Muhammad SAW ditawarkan, wahai Muhammad, oleh kaum musyrik, gimana kalau kita daripada ribut terus, kita share dalam penyembahan. Hari ini kita nyembah Rabb kamu, Tuhan kamu, dan hari depan lain kamu nyembah Tuhan kami. Nabi nggak bisa jawab. Ini masalah akidah. Maka Allah turunkan, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, la a'budu, wahai orang-orang kafir, tegas, bukan wahai non muslim. Gak ada non muslim. Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu, kami a'budu tidak menyembah, la a'budu ma ta'budun, ma apa-apa yang kamu sembah, apa yang di otak kamu beda, apa yang di roh kami beda, gitu. La a'budu ma ta'budu wala antum, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu tidak beribadah, tidak menyembah. La apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum, dan kamu antum. Ya jadi antum itu bukan orang buat satu manhaj. Orang kafir panggil antum juga, bahasa Arabnya kamu, jamak. Ini enggak, kalau antum kalau lihat pakai jenggot, antum apa kabar? Begitu yang nggak pakai jenggot, kamu. Antum boleh sama siapa aja. Ini salah kaprah dalam bahasa bergaul nih. Wala antum ya abiduna ma'abud. Kamu nggak pernah, nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma'abattum, wala ana abiduna ma'abattum. Begitu. Ya. Pokoknya ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jawaban ini tegas, meruntuhkan cita-cita Quraisy, kafir, musyrik. Tidak ada lagi, wah nggak bisa toleransi nih, begitu. Larinya ke toleransi. Padahal Nabi Muhammad SAW orang yang paling toleransi, Islam agama yang paling toleransi. Lihat tuh, ratusan tahun Palestina di bawah umat Islam, tidak ada penyiksaan kepada Yahudi, Nasrani, kecuali mereka salah, mencuri dan lain-lain, ada hukum syariah. Lihat tuh, ratusan tahun di Andalus, Islam megah dengan ilmu pengetahuan, universitas, ya, toga itu dari umat Islam. Kelulusan kita pakai itu atasnya untuk Quran itu, makanya flat kayak gitu. Itu sejarah ya, boleh dicek lagi. Saya dapat dari salah seorang penceramah. Andalus itu tempat sentral orang menuntut ilmu. Makanya lahir di situ seorang ulama yang memang kaya, hidupnya di kalangan Amir Sultan, yaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kitabnya banyak. Ya, pintar. Dia adalah khalifah Bani Umayyah yang eksis di saat Bani Umayyah runtuh di tempat lain.
Jadi Bani Umayyah runtuh, berdirilah Bani Abbasiyah, ya, kecuali Andalus. Dia tetap Bani Umayyah. Ya. Bani Abbasiyah tetap tidak bisa menguasai itu karena mereka eksis dan jauh. Begitu. Toleransi ada di sana. Orang dulu pakai baju seperti gini, seperti label-label, bangga dulu walaupun mereka pada berbondong-bondong merubah nama mereka. Orang Eropa gelap. Eropa itu dalam kehidupan kezoliman yang bodoh. Mandi aja enggak. Mereka enggak kenal alat-alat kebersihan. Itu diajari nama umat Islam semua. Kebersihan, mandi yang bersih. Penemuan-penemuan mulai bangkit. Ya, walaupun kita nggak bicarakan akidah mereka. Penemu Khawarizmi, penemu optik, ya, penemu kedokteran, fisika dan lain-lain. Ini toleransi dazan ya. Baik, demikian kita lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.